Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pemecah Sunyi. Tempat di mana kamu bisa menemukan cerita-cerita penuh misteri, fantasi, dan makna kehidupan. Di video kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh tanda tanya tentang seorang pemuda yang tanpa sengaja tenggelam lalu terdampar di sebuah desa aneh. Desa yang terjebak tanpa waktu. Seperti apa perjalanan misteriusnya? Dan apa rahasia yang tersembunyi di balik desa itu? Mari kita mulai ceritanya. Pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana waktu berhenti? Di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bercampur menjadi satu? Malam ini, izinkan aku membawamu ke sebuah kisah perjalanan yang tak biasa. Sebuah kisah tentang seorang pengelana yang tanpa sengaja tenggelam ke desa tanpa waktu. Alkisah, ada seorang pemuda bernama Raka, seorang pengembara yang gemar berjalan ke tempat-tempat asing. Suatu sore, saat ia melintasi sebuah sungai di hutan yang jarang dilalui orang, arus deras tiba-tiba menyeretnya. Ia berusaha melawan, namun justru semakin dalam terbawa arus hingga akhirnya ia tenggelam. Namun, saat membuka mata, Raka tidak mendapati dirinya di dasar sungai. Ia justru berada di sebuah desa asing. Dengan rumah-rumah kayu tua, ladang padi yang masih hijau, dan udara yang terasa damai. Anehnya, tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada matahari bergeser, dan jam di setiap rumah selalu menunjuk pada pukul 3 sore. Raka berjalan, mencoba menyapa para penduduk. Mereka tersenyum ramah, namun wajah mereka terasa seperti tidak pernah menua. Seorang nenek menenun kain, namun kain itu tidak pernah selesai. Seorang anak kecil bermain gasing, namun gasing itu berputar tanpa henti. Raka menyadari, desa ini terjebak dalam lingkaran waktu yang beku. Semua orang hidup, namun tidak benar-benar bergerak maju. Seorang lelaki tua yang dipanggil warga sebagai kepala desa mendekati Raka. Ia berkata, "Kau adalah orang asing pertama yang bisa masuk ke sini. Desa ini berada di luar arus waktu manusia. Siapapun yang masuk akan terikat, kecuali jika ia menemukan makna dari keberadaan waktunya sendiri." Raka pun mulai berkeliling desa mencari jawaban. Ia melihat seorang petani yang selalu menanam padi, tapi panennya tak pernah tiba. Seorang gadis yang selalu menulis surat, tapi surat itu tidak pernah selesai. Seorang pemuda yang selalu berlatih memainkan seruling, tapi lagunya berhenti di nada yang sama. Semua orang hidup dalam pengulangan tak berujung. Hingga akhirnya, Raka bertemu seorang wanita bernama Sari yang berbeda. Ia menyadari sesuatu. Waktu di sini bukan hilang, Raka. Waktu di sini adalah cermin dari hati kita. Kami semua terjebak karena takut bergerak maju. Sari mengajak Raka ke sebuah tempat suci di tengah desa. Pohon besar yang disebut pohon waktu. Di sanalah sumber kekuatan desa ini. Raka melihat jam raksasa tanpa jarum di batang pohon itu. Untuk keluar, ia harus menjawab satu pertanyaan. Apakah arti waktu bagimu? Raka merenung. Ia teringat masa lalunya. Keputusan-keputusan yang ia sesali,
waktu yang ia sia-siakan, serta rasa takutnya akan masa depan. Ia akhirnya menjawab, "Waktu bukan untuk dihentikan, bukan untuk diulang. Waktu adalah perjalanan. Meski penuh luka dan penyesalan, ia tetap membawa kita maju. Karena tanpa waktu, kita tidak bisa belajar dan tidak bisa mencintai." Begitu ia selesai berbicara, pohon itu bergetar dan cahaya emas memancar. Jarum jam raksasa kembali muncul, berputar perlahan. Desa yang tadinya membeku mulai hidup kembali. Ayam berkokok, matahari bergeser, dan penduduk mulai menua perlahan. Sari menatap Raka sambil tersenyum. "Kau sudah membebaskan kami. Sekarang, kau bisa kembali ke duniamu." Dalam sekejap, Raka kembali berada di sungai tempat ia tenggelam. Ia terengah-engah, namun kali ini air terasa lebih tenang. Ia bangkit, menatap langit, dan menyadari perjalanannya bukan mimpi. Ia membawa pelajaran berharga. Setiap detik yang kita jalani adalah anugerah. Jangan pernah kita biarkan berhenti atau sia-sia. Demikianlah kisah Raka yang tenggelam ke desa tanpa waktu. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa waktu, betapapun misteriusnya, adalah sahabat terbaik kita. Gunakanlah ia sebaik mungkin, karena sekali lewat, ia tak akan pernah kembali. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus bertemu di kisah-kisah misteri berikutnya.